Hello Virgo, ini adalah general reading untuk 3 hajat Virgo yang dikabulkan yang menjadi kenyataan pada bulan April 2024 ini. Oleh kerana ini adalah bacaan secara umum, sudah tentulah tidak akan menepati situasi Anda 100%. Gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Dalam 3 hajat yang terbacakan di sini mungkin hanya satu atau langsung tidak ada yang menepati situasi Anda. Oleh itu Virgo, saya menggalakkan Virgo menonton reading yang terdapat dalam rising sign, moon sign dan Venus sign Anda untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, lebih tepat tentang situasi bulan April Anda ya. Okey, kita terus saja ke pembacaan energinya. Kita lihat apa yang menanti Virgo April ini. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan 3 hajat doa-doa Virgo yang dikabulkan yang menjadi kenyataan April 2024 ini sebagai panduan, sebagai pencerahan, pemberi semangat dan motivasi kepada Virgo. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi yang mereka tidak jangkakan akan menjadi kenyataan pada bulan April ini. Terima kasih. Okey. Ini panduan, ini nasihat ya, saranan untuk Virgo. Untuk segala sesuatu yang engkau inginkan, apa yang engkau inginkan, hajatkan, itu menjadi kenyataan, dikabulkan, dianugerahkan kepadamu. Yang pertama sekali engkau harus percaya, engkau harus yakin bahawa daripada situasi yang engkau alami sekarang, situasi yang engkau hadapi, mungkin ada kesulitan. Bila kita menginginkan sesuatu yang terbaik terjadi, pastinya akibat daripada kesan daripada suatu kesulitan yang kita alami. Jadi percaya bahawa apa yang berlaku di sini, kesulitan yang dialami oleh Virgo, ada hal yang baik bertumbuh daripada situasi ini. Hal positif akan terjadi melalui situasi ini. Okey, saya akan terangkan, saya akan jelaskannya nanti. Pencerahan penjelasan lanjut untuk hajat Virgo yang menjadi kenyataan. Okey. Dan katanya lagi ya, percaya juga bahawa engkau merasa lemah, engkau rasa seperti tidak berharga. Tetapi sebenarnya dalam kesulitan, apapun kesulitan yang engkau hadapi, engkau sebenarnya menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Okay. Orang-orang tertentu dalam hidup kamu. Ada yang melihat engkau sebagai sumber kekuatan, sumber motivasi, sumber penghiburannya. Jadi, jangan pernah merasa diri itu tidak berharga, katanya. Jadi, apapun yang engkau lakukan, apapun pekerjaanmu, itu mendatangkan kebaikan kepada community, kepada orang-orang di persekitaranmu. Okey, kita masuk kepada pembacaan hajat keinginan Virgo yang menjadi kenyataan. Nah, ada tiga energi di sini, ada 3 situasinya. Bukan semuanya sesuai tepat dengan apa yang Anda inginkan, tetapi kadang-kadang apa yang terbacakan di sini hal yang engkau perlukan. Bukan semestinya secara sedar engkau tahu inilah yang aku mahu. Tapi di luar sedarmu, sebenarnya ini yang engkau inginkan. Nah, tarot reading ini hanya membuka mata hati kita, membuka kesadaran bahawa ini saya perlukan. Sebenarnya ini yang saya mahu. Selama ini saya sangkakan ini yang saya mahu, tapi sebenarnya ini yang saya mahu. Situasi seperti itu sebenarnya tarot reading ini. Okey. Hal yang pertama, Virgo, kamu berharap, kamu mahu berjaya di atas usaha sendiri, tidak mahu terkaitkan dengan orang lain, kejayaan orang lain. Sebagai contoh, saya merasakan ada di antara kamu, kamu rasa seolah-olah kamu menumpang kebolehan, kebijaksanaan rakan sekerja ataupun business partner. Ada di antara kamu yang kamu rasa seperti menumpang populariti ahli keluarga, mungkin kakak, adik,
ibu bapa begitu. Jadi kamu tidak mahu dikaitkan, kejayaanmu dikaitkan dengan orang lain. Dan sebenarnya kamu boleh melakukan. Ada di antara kamu yang tidak, selama ini kejayaanmu, apa yang engkau lakukan, projek begitu, dikaitkan dengan pasangan. Orang selalu mengatakan, oh okey, pasangannya yang, ini idea pasangannya, ini hasil kreativiti pasangannya, dia hanya menjalankan idea pasangan, idea adik, dia hanya menjalankan apa yang sudah dilakukan oleh ahli keluarganya. Energi seperti itu yang saya dapat. Jadi pada bulan April ini, keinginanmu untuk berdiri di atas tapak kaki sendiri itu terbuka. Ada jalannya ya. Kamu seperti kamu sudah dapat sayapmu sendiri. Kamu boleh terbang sendiri untuk mencapai kejayaan dan okay. Kalau kamu sudah berada di situ, kamu sudah mengambil keputusan untuk berdikari, berusaha untuk melakukannya sendiri, apapun aktivitinya, apapun pekerjaan yang kamu lakukan sekarang ini, kamu menghasilkan kreativiti kamu sendiri, idea kreatif kamu sendiri. Kalau kamu sudah memulakannya, jangan ragu-ragu, karena kamu sememangnya sudah berada di landasan yang tepat. Memang itulah jalanmu. Dan kalau selama ini kamu dibayang-bayangi oleh kejayaan orang lain, dibayang-bayangi oleh kebolehan, kepandaian, kebijaksanaan orang lain dalam hidup kamu, kita tidak boleh jadi pulau. Kita sebenarnya, kita manusia ini memerlukan orang lain untuk hidup. Kita saling memerlukan, kita saling punya perkaitan. Jadi apapun yang berlaku pada masa lalu, memang itulah jalannya untuk engkau. Sudah sememangnya begitu. Kamu sudah berada di landasan yang tepat. Kamu mendapatkan ilmu dengan cara seperti itu. Ada orang lain berguru dengan orang lain. Ada yang belajar di institusi pengajian tinggi, tetapi kamu mungkin berguru dengan orang lain dalam kamu mengambil ilmu dari perjalanan hidup kamu bersama dengan orang lain. Oke, ini dia seperti itu ya. Jadi usah risau, usah bimbang, tidak perlu fikirkan, tidak perlu merasa rendah diri, tidak perlu merasa seperti seolah-olah mengambil kesempatan terhadap orang lain. Kamu berada di landasan yang tepat. Sememangnya itulah perjalanan hidupmu. Teruskan apa yang engkau lakukan sekarang. Oke, hal yang kedua yang menjadi kenyataan untuk Virgo. Oke, lihat kad yang kamu dapat untuk untuk di bahagian hajat yang kedua ini, kedua-duanya tangan menerima. Jadi saya tidak pasti apa yang kamu terima, apa yang kamu inginkan, tetapi ada anugerah terindah yang diberikan terhadap kamu. Apa keinginan terbesar kamu? Ini dia sama seperti hajat ditunaikan. Serupa. Reading ini hajat yang menjadi kenyataan, tetapi kamu seperti mendapat dua anugerah ya. Karena apa yang engkau inginkan diberikan. Jadi kalau engkau percaya engkau dapat apa yang engkau mahu, engkau akan diberikan. Jadi untuk message apa tadi sebentar yang diberi kepada kamu? Katanya kamu harus percaya bahwa dalam situasi ini, di bawah dek juga hal yang berkaitan dengan tangan menerima. Jadi katanya daripada apa situasi yang kamu lalui pada sebelum bulan April sehingga awal April, apapun situasi yang kamu lakukan, kamu harus percaya bahwa itu ada pemberian yang terbaik, ada sesuatu yang positif, yang baik yang akan diberikan kepada kamu. Jadi kamu harus berada dalam situasi berpikiran positif. Jangan berada dalam pola pikiran negatif. Maka apa yang engkau inginkan diberikan kepadamu. Mungkin ilmu pengetahuan. Saya merasakan ada di antara kamu yang
Kamu mahu, saya tidak tahu, ini saya membacakan energi seseorang tertentu di sini. Sebahagian besar kamu ya, saya tidak pasti yang lain apa keinginan kamu, tetapi ada yang saya terbacakan energinya. Dia mahu keluar daripada tradisi keluarga begitu. Saya tidak tahu tradisi yang bagaimana, keupayaannya, jenis bisnisnya begitu. Karena seperti kamu tidak mahu dikaitkan dengan kejayaan seseorang. Nah, kalau bukan itu yang kamu inginkan, karena itu yang saya terbacakan di sini energinya. Apapun yang engkau inginkan, keajaiban pasti berlaku kepadamu pada bulan April ini, asalkan engkau percaya, asalkan engkau yakin. Tetapi yakin dan percaya sahaja tidak akan memberi jaminan 100% engkau dapat apa yang engkau inginkan. Usaha dan doa itu harus seiring. Oke, usaha ya. Kamu harus usaha apa yang kamu inginkan. Oke. Ada manusia yang dilahirkan nasibnya sangat bagus. Dia tidak perlu buat apa-apa, tetapi kejayaan itu datang bergolek kepadanya. Walaupun datang bergolek harus dipungutnya. Tetapi ada kebanyakan manusia di dunia ini harus berusaha untuk mendapat kejayaan. Tidak ada jalan pintasnya. Oke, untuk yang ketiga yang menjadi kenyataan untuk kamu, yang dijadikan kenyataan, kamu berharap agar semua mereka yang berada di persekitaranmu tidak begitu cepat menghakimi, tidak begitu cepat menghukum apa yang berlaku. Karena sebenarnya bagi kamu, Virgo, saya tidak pasti apa yang berlaku, apa situasi kamu. Tetapi ada rasa seperti semua orang menyalahkan, semua orang melemparkan hukuman, kata-kata hinaan begitu. Kamu rasa terhina oleh kata-kata mereka tanpa mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Tanpa mengetahui, tanpa usul periksa situasi sebenar. Jadi kamu mahu keinginanmu agar engkau tidak disalahartikan lagi. Jadi hal itu menjadi kenyataannya pada bulan April ini. Ya, ada perubahan besar di sini. Kamu rasa ia mustahil. Kamu rasa mustahil untuk mereka mengubah pandangan negatif terhadap kamu Virgo, tetapi hal itu akan menjadi pada bulan April ini ya. Oke. Nah, untuk sebahagian kamu Virgo, keterbalikan. Kalau selama ini engkau ada rasa berpikiran negatif terhadap seseorang, engkau berharap apa yang engkau pikirkan itu tidak benar, ya. Nampak seperti itulah ya. Apa yang engkau risaukan itu, engkau tidak mahu apa yang engkau pikirkan hal negatif tentang seseorang itu, engkau tidak mahu ia benar ya. Saya harap kamu paham maksud saya. Dan apa yang pengharapanmu itu, itulah yang terjadi. Ia hanya suntikan kata-kata negatif daripada orang lain sahaja, ia daripada rasa takutmu sahaja, rasa insecurity begitu. Kamu risau ia menjadi seperti ini, itu sahaja. Tetapi sebenarnya tidak berlaku seperti yang engkau pikirkan. Oke? Alright, berikan saya penjelasan lanjut melalui tarot card untuk hajat Virgo yang dikabulkan. Hajat pertama, berdiri di atas kaki sendiri dan mencapai kejayaan sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Apakah kejayaan ini yang diinginkan oleh Virgo? Kejayaan yang bagaimana yang diinginkan oleh Virgo? Apa yang menjadi kenyataan? Keinginannya yang menjadi kenyataan? Terima kasih. Oke, kamu ada Justice card dan The Wheel of Fortune. Ada perubahan
perubahan nasib. Perubahan nasib, perubahan perjalanan hidupmu. Dan segalanya berpihak kepada Virgo. Kalau ada Virgo di sini yang mengalami masalah perundangan ya, saya melihat hal itu berpihak kepada kamu. Keadilan berpihak kepada kamu. Kamu akan diadili seadil-adilnya. Kalau bukan masalah perundangan, kamu seperti dihakimi, diadili oleh orang lain, juga berpihak kepada kamu. Nah, untuk Virgo, bukan semua, ada sedikit sahaja. Untuk Virgo yang dihantarkan hantaran aura negatif, ia akan berbalik kepada pengirimnya ya. Tapi kalau saya lihat di sini, hantaran negatif itu sudah bekerja ke atas kamu. Tetapi karma, pastinya pembalasan itu terjadi ya. Ketulusanmu, saya melihat di sini, saya tidak tahu kalau ada yang kamu lakukan untuk, saya lebih merasakan kamu mempertahankan dirimu di sini ya. Kamu akan dapat keadilan yang kamu inginkan, kamu harapkan. Oke, berikan saya, apakah hajat, keinginan terbesar Virgo yang dikabulkan di sini? Page of Cups. Keyakinan diri, mendapat keyakinan diri, mengubah penampilan diri. Itu antara yang saya terlihat di sini ya. Keyakinan diri, kamu dapat keyakinan diri. Kamu dapat mengubah penampilan diri. Kamu senang, merasa senang dengan diri sendiri. Dapat menerima buruk baiknya dirimu sendiri, dapat memperbaiki kelemahan diri. Wow. Oke, kamu ada Ten of Wands, keluar daripada rasa terbeban terhadap satu tanggung jawab. Nah, bukan semuanya ini energi kamu ya. Ambil mana yang tepat untuk kamu. Kalau kamu rasa terbeban, beban, tanggung jawab, rumah tangga, hal yang berkaitan dengan rumah itu lebih terletak di bahu kamu memikul tanggung jawab besar, hal yang berkaitan dengan rumah, ya kamu akan keluar daripada situasi itu. Sama ada seseorang meninggalkan kamu, tidak pedulikan kamu, tidak menghubungi kamu, oke, pasangan ya, rasa tidak dipedulikan oleh pasangan itu, kamu akan keluar daripada energi itu juga. Pasangan akan kembali memberi perhatian kepada kamu, karena di bawah Five of Cups kamu berpasangan dengan Page of Cups. Keharmonian rumah tangga juga ada energinya di sini. Seven of Swords. Jadi ini energi penipu, pembohongan yang kamu alami akan, saya tidak pasti apa ini, karena ada seseorang di sini yang mahu membongkar pembohongan, penipuan seseorang, dan saya melihat hal itu menjadi kenyataan untuk kamu. Apapun pembohongannya, apapun penipuan yang dilakukannya terhadap kamu dapat mencari kebenaran perkara ini. Kamu ada Queen of Cups. Perhatian, sama ada perhatian daripada pasangan ataupun perhatianmu terhadap dirimu sendiri. Kamu dapat lakukan itu. Kalau kamu mahu lebih fokus kepada diri sendiri, tidak lagi fokus kepada hal-hal yang membebankan pikiran, ya, hal itu terjadi buat kamu. Kalau kamu inginkan pasangan kamu kembali memberi perhatian kepada kamu, mungkin karena dia ada Seven of Swords, energi kamu ada 7 pedang terbalik di sini ya. Ini seperti seseorang mencari saya tidak katakan orang ketiga. Orang ketiga itu tidak semestinya
dia punya pasangan lain ya, selingkuh dengan orang lain, dia punya selingkuhan di luar begitu. Tidak semestinya begitu. Kadang-kadang orang ketiga, kadang-kadang energi ketiga itu lebih fokus kepada pekerjaan begitu. Jadi kalau selama ini pasangan kamu fokus kepada hal yang lain, tidak kiralah sama ada fokus kepada mungkin pasangan yang lain, lebih fokus kepada pasangan lain, lebih fokus kepada pekerjaannya, kepada teman-temannya. Bulan April ini dia kembali memberi perhatian kepada Virgo. Oke. Hal yang ketiga yang menjadi kenyataan untuk Virgo, keinginan Virgo, hal yang ketiga. Oke. King of Pentacles dan Four of Cups. Oke. Karena saya melihat di sini segala-galanya mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi saya melihat impianmu untuk mencapai kestabilan dalam keuangan, dalam waktu yang sama mencapai kestabilan dalam hubungan. Hubungan ini secara umum ya, sama ada hubungan dengan orang lain ataupun hubungan dengan keluarga, hubungan dengan pasangan. Saya melihat hal itu menjadi kenyataan untuk kamu. Kamu membina hubungan yang harmoni dengan orang lain. Di bawah deck kamu ada Six of Pentacles. 6 duit shilling adalah memberi dan menerima. Jadi kamu berada dalam energi itu, memberi dan menerima secara adil. Hal yang baik, perkara yang baik menanti Virgo April ini. Hanya hal yang baik, berikan saya perkara baik yang menanti Virgo. Selain daripada tiga energi ini, 3 penceritaan ini, hal yang baik, perkara yang baik. Keluar daripada konflik dengan orang lain, tidak ada drama-drama lagi ya dalam hidup kamu. Perjalanan hidup berjalan dengan lancar. Nah, sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan. Semua bentuk perjalanan berjalan dengan lancar. Perjalanan hidup, kendaraan, kalau kamu ada plan untuk berjalan ke suatu tempat, ada plan untuk pergi melancong, segalanya berjalan dengan lancar ya. Urusannya berjalan lancar. Oke, ini the Devil card. Oke. Ini hal yang baik, tetapi kamu dapat the Devil card. Jadi saya rasa kamu sangat fokus kepada saya mendengar karena ini adalah yang kamu inginkan. Obsesi daripada seseorang. Seseorang akan kembali saya mendengar perkataan kembali melekat kepada kamu. Jadi saya tidak tahu itu. Mungkin kamu mengharapkan kembalinya seseorang kepada kamu. Iya. Saya melihat hal itu terjadi. Dia perasaannya, emosinya kembali terikat kepada kamu. Nah, untuk sebahagian kamu Virgo, kamu akan kembali menyibukkan diri dalam hal pekerjaan. Apa yang pernah kamu lakukan sebelum ini, kesibukan kamu dalam pekerjaan akan kembali. Nah, sibuk, terlalu banyak waktu dihabiskan dalam pekerjaan itu, kalau dalam bisnis itu sesuatu yang bagus, bukan maksudnya bisnis lebih bertambah baik. Jadi saya melihatnya seperti itu. Oke, pikirkan satu persoalan Virgo karena saya akan menarik 3 kad untuk menjawab persoalanmu. Satu soalan. Saya akan menarik 3 kad untuk menjawab persoalan Virgo. 3 kad untuk menjawab persoalan Virgo. Terima kasih. Kad pertama, kedua, dan ketiga. Pilih sama ada kad nomor 1, 2, ataupun 3 untuk menjawab persoalanmu. Pilih satu sahaja ya untuk menjawab persoalan.
Oke, Virgo, jika kamu memilih kad yang pertama, jawaban kepada persoalanmu, ya, segala-galanya akan mula membaik. Akan mula membaik. Kalau hal yang berkaitan dengan kesihatan, kesihatan semakin baik, akan pulih, semakin pulih. Kalau hubungan, hubungan semakin membaik. Kalau selain daripada itu, jawabannya tetap iya. Yang terbaik untuk kamu ada di sini. Oke, jika kamu memilih kad yang kedua, jawaban kepada persoalanmu, buat masa ini jawabannya masih kamu tidak, saya tidak katakan iya ya, bukan juga tidak. Belum tiba masanya lagi, tidak usah risau. Tidak usah risau. Karena akan ada yang lebih baik. Saya rasa ia menuju ke arah iya, tetapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk kamu melakukan hal itu. Untuk hal itu menjadi iya buat kamu. Oke? Jadi jangan berpikiran negatif tentang situasi ini. Teruskan berada dalam pola pikiran positif. Pikirkan yang baik-baik sahaja ya. Oke. Jika kamu memilih kad yang ketiga, jawaban kepada persoalanmu tidak. Kamu harus tegas dalam situasi ini. Saya tidak tahu kenapa kamu diminta untuk tegas dalam keputusan, tegas dalam situasi ini. Tetapi apapun jawabannya tidak. Ini hanya membawa kesedihan, kehilangan, kekalahan, kehancuran, kejatuhan katanya. Jadi, oke, itu message yang saya ada untuk kamu Virgo. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Hingga jumpa lagi di reading akan datang.